Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Sami ya Bashir ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsika abadan abadan birahmatiki ya arhamar rahimin. Tuhan yang maha menata, berkahilah majlis ini, bukakan hati kami, singkatkan hijab yang menghalangi kami dari diri Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau curahi rahmat, ilmu yang manfaat, hikmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kali ini kita coba mengenal Allah yang Maha Agung lewat ayat-ayatnya surat Al-Hadid ayat 1 sampai ayat 6. Mudah-mudahan kalau nanti kita sholat dan membaca ayat ini dengan karunia Allah, kita semakin yakin karena iman, ketawakalan itu sangat bergantung kepada keyakinan. Beriman, percaya ke Allah bisa lupa, tapi kalau sudah yakin kepada Allah tidak lupa. Menjadi Islam sudah baik, tapi harus ditingkatkan menjadi iman. Kalau orang beriman, dia sudah bisa mengabdi kepada Allah. Tapi orang yang ihsan, dia sudah bisa menghamba kepada Allah. Jadi benar-benar orang yang yakin kepada Allah, dia akan menempatkan dirinya sebagai hamba yang tepat. Kalau Islam baru mengaku sebagai hamba, tapi dengan keimanan dia sudah bisa mengabdi kepada Allah. Tapi ketika ihsan, dia sudah benar-benar memposisikan hamba Allah. Makanya posisinya bagus di sisi Allah, karena dia sudah menempatkan diri pada posisi yang tepat sebagai hamba Allah. Bukan di lisan, tapi sampai seluruh kalbunya. Masya Allah. Silakan dibaca bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام في 6
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dia yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Hadirin, Subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah. Subhan itu adalah kalau disimak menjauhkan Allah dari segala kekurangan, kejelekan, ketidaksempurnaan yang terbayang. Jadi bertasbih itu artinya menjauhkan Allah dari segala keburukan, kekurangan, kejelekan, ketidaksempurnaan yang terbayang oleh kita. Maha sempurna. Semua makhluk di sini disebut ma, bukan man, artinya makhluk yang tidak berakal juga bertasbih. Langit, bumi, berikut segala yang ada bertasbih dengan caranya yang kita tidak paham, seperti di dalam surat Al-Isra, Al-Isra surat 17 ayat 44. Semua bertasbih, tidak ada satu pun. Nah, ini sindiran bagi kita makhluk yang berakal. Kalau kita sampai tidak bertasbih, padahal makhluk-makhluk yang tidak berakal bertasbih. Kita tidak mengerti bagaimana tasbihnya. Tetapi mereka semua ciptaan Allah yang pasti tunduk, patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak pernah berada di suatu tempat yang tidak bertasbih. Di hutan, nyamuk, ular, kalajengking, lintah, kuman, bakteri, virus,
semua makhluk yang bertasbih kepada Allah, termasuk anjing, babi yang memang dia tugasnya jadi bagian makhluk yang diharamkan, tetapi mereka ciptaan Allah sepenuhnya dalam genggaman Allah dan bertasbih kepada Allah. Surat Al-Isra ayat 44 surat 17 kita simak. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun makhluk dan tiada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih. Kita tidak harus mengerti tasbih makhluk Allah. Yang harus kita yakini adalah semuanya bertasbih. Nah, saudaraku sekalian, jadi mulai sekarang kalau lihat air, makhluk apapun, batu, alam ini, mereka mutlak ciptaan Allah, dan dengan cara yang Allah ciptakan selalu menjauhkan Allah dari segala kekurangan, kejelekan, keburukan, ketidaksempurnaan. Maha suci Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa wa huwa bi kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun yang meluput dari kekuasaannya yang bisa terjadi tanpa izinnya. Takut semuanya. Mulai sekarang kita pun harus melihat bahwa jagat semesta ini mutlak kerajaan Allah. Dunia ini kecil, raja-raja dunia hanya makhluk-makhluk yang sebentar saja. Tidak ada yang mengharuskan kita mengagumi. Tidak juga kita harus terpana kepada kerajaan, jabatan, kekuasaan sebentar. Siapa manusia yang raja, kaisar yang hebat, pasti binasa. Benar? Keyakinan bahwa segalanya milik Allah membuat kita tidak membesarkan yang tidak layak dibesarkan. Dan kita pun harus tahu bahwa hidup mati itu mutlak hak Allah. Kita dihidupkan hidup, kita dimatikan mati. Tidak ada yang menyebabkan kita mati selain Allah yang menghendaki. Syariatnya malaikat maut yang menjemput pada waktu yang Allah tetapkan. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummah, semua umat ada ajal. Datang saat yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Perkara jalan kematian itu terserah Allah. Tapi yang pasti tidak ada yang membuat kita mati selain Allah, pemilik pencipta kita. Jalannya macam-macam, bisa lewat sakit, lewat tertabrak. Ada yang hanya makan bakso, setelan dan susah bernafas, lalu jatuh ke dalam got dan meninggal. Hadirin, lahir kita berurutan, meninggal kita tidak tahu kapan urutannya. Allah merahasiakan kematian kita, waktunya dirahasiakan, tempatnya dirahasiakan,
caranya dirahasiakan, dan itu bukan urusan kita. Tapi kita bisa minta husnul khotimah. Itu yang terpenting. Kita pasti mati, goal kita adalah husnul khotimah. Dan apa yang dikatakan sukses hidup di dunia adalah husnul khotimah. Itu sukses husnul khotimah. Perkara dipuji, naik pangkat, dapat gelar, udah itu belum masuk husnul khotimah. Akhirnya seperti apa? Saya membaca hadis riwayat Abu Dawud dari kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah pernah menceritakan di zaman Bani Israel ada dua orang, yang satu kerjanya poya-poya, yang satu alim, berilmu, dinasihatin, kamu sadar, kamu tobat, apa urusan kamu dengan saya? Biar Allah saya urus. Begitu kata yang poya-poya. Sampai suatu saat jengkel nih alim, kamu tidak akan selamat, kamu mati jadi ahli neraka. Divonis begitu. Meninggallah dua-duanya, dan ketika dihisab, ternyata yang satu itu yang mau memeluk Allah itu diampuni, sedangkan yang memvonis orang sesukanya neraka itu malah tidak diterima. Karena hak mengampuni itu hak Allah. Kita tidak berhak memvonis orang. Kita tidak tahu amal apa yang tersembunyi yang membuat Allah ridho. Dan di balik ibadah kesolehan yang kita anggap diri sudah soleh, kita tidak tahu amalan apa yang membuat Allah murka. Maka jangan memvonis orang, karena Allah lah yang kuasa mengampuni, mau tobat mau tidak. Kalau Allah mau mengampuni, haknya. Hati-hati bagi kita ini, jangan suka memvonis, karena ciptaan Allah setiap orang, dan Allah sayang kepada yang Dia ciptakan. Walaupun kelihatan jelek, akhlaknya belum bagus, kita harus membantu menyampaikan dengan cara yang hikmah, bukan memvonis. Kita pun belum tentu selamat. Berani memvonis orang lain, padahal kita juga belum tentu akhir hidup kita seperti apa. Benar? Pernah ada yang memvonis, apa saudara tahu akhirnya saudara husnul khotimah atau tidak? Maka hati-hati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi tanpa bisa ditolak, dihalangi, dicegah siapapun. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, pasti tidak terjadi, walaupun diingini oleh semua makhluk. Makanya bagi orang yang meyakini Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dia tidak akan bergantung kepada janji siapapun, janji orang, karena orang janji bisa robah-robah. Benar? Kita boleh mendengar janji, tapi sandaran kita Allah saja, karena Allah lah yang kuasa. Walaupun dia janji memberikan proyek, memberikan kendaraan, tapi tidak ada jaminan. Kalau tidak ada takdirnya, ya tidak sampai juga. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berputus asa. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, yang tidak ada permulaan lain Allah, dan dialah Allah yang akhir, yang tiada sesudah Allah. Kita tidak usah berat-berat memikirkannya. Pokoknya tidak ada yang mengawali Allah dan tidak ada yang mengakhiri Allah. Di akhir tidak ada.
Dialah yang zahir, nampak. Bagi orang yang mengenal Allah, ini semua ini demonstrasi kebesaran Allah. Karena jelas sekali Allah itu. Jelas sekali. Kalau dilihat dengan mata hati. Nah kita siapa yang menciptakan? Harusnya saudara melihat saya. Itu makhluk bunyi. Siapa yang mendik-mendikkan matanya? Yang mendetakkan jantungnya? Saya boro-boro mengurus diri saya sendiri. Tahu juga tidak yang harus saya urus. Benar? Ini otak ini rumit ini. Entah berapa miliar neuron yang kerja rumit. 100 triliun sel itu rumit. Dan beres ini ada yang mulus. Dan saudara juga sama ya. Alhamdulillah. Kebesaran Allah hidupnya di depan semua. Kompak kalau ketahui ini sama. Tidak ada itu. Oh, tidak. Diatur oleh Allah masih siap rambut, telinga di pinggir. Ada yang masak? Tidak. Kalaupun ada beberapa yang Allah ciptakan sepertinya dianggap cacat, tidak ada yang cacat. Masa Allah bikin cacat? Ya, itu adalah kesempurnaan kekuasaan Allah yang pasti ada hikmah. Mungkin dia susah jalan, tidak ada kaki, sebentar saja kok di dunia ini. Tapi selama beliau menanggung dengan sabar, itu pahalanya bisa tidak terkejar oleh kita yang normal hatinya. Makanya teman-teman jangan kecil hati sebentar di dunia ini. Ya, gak lama. Tapi nanti yang lama di akhirat. Harus yakin itu karena memang begitu. Wah, hidupnya menderita. Menderita yang asli itu direbus di neraka. Di dunia penderitaan itu penggugur dosa. Yang menderita itu bukan karena kesulitannya, karena tidak menerima takdirnya. Tidak ridho dengan ketentuan Allah, berburuk sangka terhadap kebaikan Allah, tidak sabar, ingin ngatur Allah, itu yang bikin ngeri. Kalau kita mau menerima, kita ingin miliknya. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, karena dia Allah Maha mengetahui segala-galanya. Sampai ke struktur bulu mata, kelentingannya, komponen bulu itu awal yang ngatur ini. Kita baru tahu ya, memang ada sekarang bulu mata palsu ya, yang jadi seperti sapi kalau tidak salah, bulu matanya lentik. Di Hong Kong kemarin ternyata tren pakai bulu mata palsu, sampai mobil juga pakai bulu mata. Padahal kalau dibebani dengan bulu mata itu khawatir otot mata menjadi lemah, ya kan? Karena kan benar tuh. Padahal udah sebaik-baiknya sudah, cuma berhenti. Dan kita juga tahu itu bulu mata palsu. Sudahlah, akhwat tidak usah bisa diri dengan bulu mata palsu, namanya juga palsu, uang palsu, janji palsu, itu kwitansi palsu, kan yang bagus tuh, ini tas palsu, bulu mata palsu, itu satu kelompok. Lelaki apalagi tidak usah pakai jambul palsu. Syukur yang ada, walaupun kita kurang gomplok, ada rezekinya begitu. Kalau saya lihat jambul saya, kelima sudah didesain dengan sempurna. Nah, saudaraku sekalian, kalau tahu segala-galanya, tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Allah tahu kesulitan kita, Allah tahu apa yang menjadi kesedihan kita, masalah kita, dan Allah tahu solusinya, nggak ada yang lepas.
Enggak ada satupun persoalan yang Allah tidak tahu solusinya. Karena semua persoalan terjadi dengan izinnya. Beratnya persoalan kita karena kita enggak kembali kepada Dia. Kita mah ilmunya sedikit sekali. Jadi berat menghadapi hidup kalau tidak mengandalkan Allah. Benar? Coba ada yang tahu nanti malam apa yang akan terjadi? Tidak tahu. Suatu saat di pesantren ini ada manasik haji, pakai baju ihram, sesudah qiyamul lail, muhasabah tentang kematian. Sedih, turun dari tangga ini di sana. Tiba-tiba agak pusing, lalu agak dipangku saja oleh teman-teman jamaah di seberang. Istrinya di sampingnya. Istrinya tidak tahu bahwa suaminya sudah pulang duluan. Meninggal. Dan kita tidak tahu siapa yang pulang dari sini meninggal. Ajukan tangan yang yakin masih hidup besok. Ada? Ustaz? Hidup bisa balik. Kita tidak tahu. Makanya nanti kalau mau tidur dulu. Siapa tahu itu tidur terakhir kita. Wudu yang baik. Kalau memungkinkan sholat syukur wudu bagus. Sholat mau tobat bagus. Baca yang disunahkan Rasul, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, karena tiupkan ke tangan, ucapkan ke tubuh, dan zikir. Nah, siap kalau itu nggak bangun lagi. Kalau kita meninggal, kalau kita tidur dalam keadaan zikir dan takdirnya kita meninggal, entah gimana caranya, insya Allah mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Jangan sok ribet sendiri ya. Aduh, persoalannya rumit. Rumit itu karena nggak tahu. Bagi Allah mah nggak ada yang rumit. Mengurus alam semesta aja gampang. Mengurus tubuh kita yang rumit ini beres. Apa sih susahnya masalah yang dihadapi? Betul? Paling apa coba? Keuangan, jodoh, apa lagi? Remeh kan? Dibanding lambung, kita nggak ngerti. Jantung, paling jodoh, utang, ya kan? Terus nganggung terus sih. Utang. Ada yang sebel ke kita juga tidak seberapa yang sebelnya. Dihina juga nggak seberapa dibanding kehinaan yang aslinya. Remeh-remeh dan semua persoalan aslinya sih begitu. Bisa sedikit saja. Jadi beratnya hidup ini karena kita nggak ngandelin Allah yang Maha Tahu. Yang pergi ke pengajian ini mengandalkan yang tahu jalan ke sini, tenang, ya, tenang. Saya tahu juga kalau bilang tidak datang. Kamu tenang aja. Saya tahu jalan-jalan tikus, jalan-jalan anak tikus, tahu. Karena macet, sekali macet tenang, ada dalam manik. Gampang kalau kita nyaman. Coba dituntun oleh yang nggak tahu apa-apa. Kamu mau kemana? Kalau tahu enggak sama sekali. Enggak stres kan? Kalau ngandelin orang yang tidak tahu stres, tapi ngandelin yang tahu stres. Bagaimana mengandalkan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa atas segala-galanya? Enak kan? Harus enak. Dan memang kita tidak disuruh ngandelin diri sendiri. Sampai di mana tadi? Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy
ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum 'aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Tentang penciptaan saya kira sudah sering dibahas. Ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apakah zatnya bersama kita? Allah bersemayam di atas arsy. Sudah selesai. Kita tidak boleh ikut campur memikirkan arsy-nya bagaimana. Kalau ada di atas nanti turun. Itu di luar jangkauan kita. Pokoknya kita yakin Allah bersemayam di atas arsy. Tapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa yang bersama kita? Ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya tentang kita, genggamannya tentang kita, takdirnya tentang kita. Allah Maha dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Karena urat leher kita juga ciptaan Allah, diurus oleh Allah. Ini bukan masalah jarak. Kalau dekat ini jarak, tapi dengan Allah bukan jarak seperti makhluk. Tapi yang jelas sekarang siapa yang ngurus tubuh kita? Ini siapa yang ngurus? Kalau kita yang ngurus, bagaimana kalau kita tidur? Repot kalau kita harus ngurus nafas. Keluarkan. Belum lagi makan. Ini repot nih. Punya telan, jangan tekan itu paru-paru kebetekan. Harus lagi. Wah, nggak kebayang kalau harus ngurus diri. Belum lagi menyediakan buat air mata kebanyakan ngocor. Belum lagi telinga harus stereo. Ya. Coba kalau kegedean basnya sebelah, satu ngedelengin. Wah, kuning gigi. Untung tubuhnya kumplit di mulut. Coba ditata lampu. Masya Allah. Beres. Ya. Kita mau cuma tahu 2. Satu lapar, satu mau ngeluarin. Betul? Jangan lewat. Selebihnya diberesin. Di mulut aja oleh Allah diatur. Enzim dari air lidahnya diatur komposisinya sehingga bisa mematikan bakteri. Masuk ke sini di awal beres. Begini nanti kasih tahu. Saya keluar. Lalu coba kalau dikasih tahunya cuma 1 ya, laparnya aja. Pas bagian pengeluaran nggak dikasih tahu. Udah tuh masuk. Yo, anak negeri. Alhamdulillah ya. Kita kan terjaga wibawa gara-gara tahu mau ke belakang. Coba kalau nggak dikasih tahu harus pakai pamper kemana-mana. Masya Allah, Allah Ma'akum. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Ini sering dibaca ya, bagi menyendiri. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Coba didirikan ini. Dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Itu jadi gambaran tersendiri. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Ini dalam sendirian, coba diamalkan itu. Di kamar mandi, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui. Beda. Lagi jalan,
di mall, di tangga berjalan, yang punya pacar ingat ya. Wahai makhluk, neng, ada siapa di sini? Ada Allah. Hubungan yang mana? Gimana tuh kan? Tapi kan ibu nggak ada, bapak nggak ada, tapi udah Allah nggak ada. Kalau yakin terus, ini lagi ngedengerin akang ngomong, orang tuh ngomong naon ya. Biar tahu. Gimana memang semuanya? Allah Samiul Alim, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semuanya dilihat oleh Allah, tidak ada aib yang tersembunyi. Lalu kita ini sekarang dihargai orang lain bukan karena kita mulia, tapi karena Allah nutupin aib kita. Ini yang akan terlalu besar kan? Oh, speaker atas bunyi. Maksudnya di puncak bukan di atas. Ya, mudah-mudahan kita selalu keras. Cukup aja atas sama kita dengar. Ya, baik. Jadi tidak ada yang lepas ya. Makanya tahajud tidak perlu ingin dilihat orang. Dah Allah pasti lihat. Wa kafa billahi syahida. Kita tidak usah ingin diketahui orang lain amal-amal kita. Kalau lagi nangis sudah cukup sendiri aja yang tahu. Dan Allah pasti lihat. Sedekah juga cukup Allah yang lihat. Dan orang lihat masuk ke merusak hati kita, kecuali kalau sudah siap diniatkan jadi dakwah. Tapi kalau jadi dakwah keluarin 100.000, nanti pas nggak ada yang lihat keluarin 1 juta ya. Jangan dibalik, dilihat orang 100.000, ada orang 1.000. Kepada yang kesini boncengan dengan pacarnya, ingat ya, Allah tahu itu. Semuanya Allah tahu. Toba. Aduh, Masya Allah. Semua jadi mau bayangin dosanya masing-masing ya. Sama dia juga jadi lelusnya. Duduk di sini bukan karena mulia, duduk di sini karena Allah menutupi kekurangan orang yang bicara itu. Mudah-mudahan Allah memaklumi. Nggak pernah sendirian di hutan, di kamar, di penjara, di padang pasir. Selain Allah Maha Dekat, malaikat juga ikut. Surat Qaf ayat 18 coba dibacakan Ustaz Quran. Ini harus dirasa-rasakan terus kemanapun kita pergi. Allah melihat, menatap, ada di kiri kanan malaikat Roki, adil yang tidak pernah berhenti menemani kita. Surat Qaf ayat 50. Lalu sudah dapat belum? Lahu mulku samawati wal ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Yuridul laila fil nahari wa yuridul nahara fil laili wa huwa alimun bidzati sudur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah ini wa ilahi turja'ul umur. Para penafsir, urusan apa saja harus dikembalikan ke Allah. Sebab hanya Allah yang bisa mengurusnya. Jadi tugas kita itu apa? Tugas kita patuh ke Allah. Ridho dengan takdirnya, sempurnakan minat,
luruskannya, sempurnakan ikhtiar, tapi urusan harus di Allah. Mungkin masih ingat doanya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika as'alni wa asli fi sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata 'ain. Wahai Allah yang Maha Hidup, yang mengurusi hamba makhluk-makhluknya terus-menerus sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astagfir, tolong saya, wa aslih sya'ni kullahu, perbaiki semua urusan saya ya Allah, wala takilni illa nafsi tarfata 'ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Oh, itu yang dicontohkan Nabi. Jadi pusing itu pasti kebanyakan mikirin masalah. Udah dipikirin, stres, gak beres. Jadi harus bagaimana? Serahkan ke Allah. Makin menyerahkan bungkus, masih ingat dari bungkus? Bungkus itu masalah, cepat serahkan. Ya Allah, sadaya-daya. Mana? Ambil masalah saya Gusti, ampun. Sing penting merunduk nyusak menurut. Gak usah begitu doanya ya. Masih mau berhabis mati. Ini mengerti. Akhirnya sing ngerasa, saya itu tidak apa-apa. Saya ini lemah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dikuatkan Allah. Saya ini kuat, kecuali Allah yang ngasih ilmu. Saya ini bingung, pusing, kecuali Allah yang ngasih petunjuk. Saya memang nggak punya apa-apa, kecuali Allah yang ngasih. Makin remuk, ngedepruk, muluk-muluk, insya Allah datang pertolongan. Wa ilahi turja'ul umur. Doanya juga begitu. Coba para pemuda di gua Kahfi, Ashabul Kahfi di gua itu 309 tahun itu diurus oleh Allah, beres aja ya. Padahal nggak pakai makan, tapi tidak puasa, Allah dibolak balik supaya ototnya lancar, ditidurkan, nggak kerasa tuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina, karuniakan dari sisimu rahmat dan sempurnakan ya Allah, sempurnakan sehingga si urusan sempurna beresnya, tepat. Masya Allah. Pengennya diurus oleh Allah urusannya. Aku serahkan oleh kekowakan. Dan makin terjadi pengekowakan kita terhadap persoalan. Memang keunggulan bahasa Sunda itu. Kekowak, kekedemok. Semakin dipegang itu masalah, sampai gelisah, resah, bingung, takut, sedih. Bro, bungkus, mana ya Allah, enak ya. Lalu itu gimana? Bungkus dia. Dan ya Allah, Engkau tahu saya berubut enggak mau tiap ingat dia menggigil, mendidih darahku. Wah, bungkus dia dari karung yang besar. Imajiner ya, dengan pakai karung asli. Dapat pasrah.
Wala takirni illa nafsi lain. Jangan serahkan kepada saya walaupun sekedar semua urusan. Ada yang belum dapat kerjaan, bosnya. Justru bos itu yang menentukan. Serahkan itu si bos milik Allah, ciptaan Allah. Gak bisa nanda tangan pun tanpa izin Allah. Emangnya ada tanda tangan yang bisa ada tanpa izin Allah? Gak bisa. Yang begitulah saudaraku, wa huwa alimun bidati sudur ini yang paling top ini, dan dia mengetahui segala isi hati, nggak bisa sembunyi. Malaikat tidak tahu keikhlasan kita, tapi Allah sangat tahu. Ini sambil bicara begini, Allah tahu persis nih niatnya apa, untuk apa. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya jagalah hati, prioritas. Jadi gimana sih hati ini? Mau tahu rahasianya supaya lebih cepat iman? Jadi si hati ini harus difokuskan Allah, dipenuhi oleh Allah. Fokus ke Allah aja. Makin fokus ke Allah, itu cenderung yang lain-lain minggir. Tapi kalau fokus kepada selain Allah, Allah kan jadi gak ada tempat di hati kita. Itu yang bikin gelisah. Coba aja. Punya hutang, fokus ke hutang, gak dibeli. Hari ini jatuh tempo, makin ngegeles. Katanya bakal datang dan kolektor, otot alat, baru berjualan beton. Makin ngepen. Fokuskan ke Allah. Ya Allah. Ini hutang. Buat nyekolahin anak, buat makan, buat kontrakan. Ini juga seadanya engkau tahu. Saya boro-boro bermewah-mewah, saum Daud juga kepepet dan ada yang buat dimakan. Ya Allah, ada yang mau nagih, bayarin. Saya serahkan kepadamu. Semua rezeki milikmu. Itu dari kolektor juga kita aduh. Dan ternyata yang ada kurus. Dialah yang nantinya badannya segede apapun, hatinya dipegang oleh Allah. Ketika ketok, pas dilihat kita lagi terbasuh air wudhu, cahaya wudhu Allah yang bisa puasa Tuhan lagi. Memangnya orang yang badannya gede bukan bikinan Allah, tapi aku misnya itu juga ditumbuhkan. Untung dimati, coba kalau sebelah. Makanya kalau lihat kumis nggak cepat, dua-duanya pasti karunia Allah. Coba kalau tubuhnya sebelah, dia ada tulang wibawa. Masya Allah. Dia ototnya gede, Allah yang bikin otot. Kalau saja hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah wa aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Terus bunyi itu Allah tahu tuh. Walaupun kita orang yang ngomel gitu ya Allah ya Qayyum. Nanti sedih ya Hayyu ya Qayyum. Terus buat Allah tahu nih kita setan mau bikin buat mikirin ini, kita berjuangkan fokus ke Allah. Mana Allah tolong nanti lihat aja. Makanya jangan suka larut, karena biasanya bisikan setan yang membuat kita akan mau kembali ke Allah. Ya. Adalah Allah mengurus semuanya. Benar? Setuju? Kita bacakan dong. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
القيام عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, yaitu Raqib dan Atid. Semua ucapan ini dicatat. Isinya ada malaikat, walau mata tak bisa melihat, pasti ada juga malaikat. Tidak ada satupun perkataan sengaja, tidak sengaja, kecuali pasti ada catatan. Tidak ada satupun rayuan, kecuali ada catatan. Tidak ada satupun kata-kata mesum, porno, macok, ghibah, fitnah, kecuali semuanya ada catatan. Tidak ada satupun janji dan sumpah, kecuali pasti ada catatan. Masya Allah. Menghalalkan juga dicatat. Apa maksudnya itu? Apakah menunjukkan kesedihan? Mau pamer pura-pura tergugah? Allah tahu di balik semua rahasia gerak dari acting kita. Masya Allah. Udahlah, ini menjadi orang biasa-biasa saja. Kenapa kita jadi sering acting? Karena kita selalu banyak mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Dibagus-bagus, diwibawa-wibawa, dianggun-anggun, itu membuat kita jadi nggak asli. Dan biasa aja, nggak apa-apa dianggap bodoh, nggak apa-apa. Yang penting kalau gitu dan kita dibuat pintar daripada sok pintar, padahal hanya acting aja. Teman-teman sekalian, Allah Maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah sendiri dimanapun, kapanpun. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Wa na'lamu ma tuwahhisu bihi nafsu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, tetap saja dihisab. Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan. Malam Jumat depan datang. Oh iya, malam Jumat depan insya Allah mudah-mudahan Allah mendatangkan ulama, guru kita yang bisa mengantarkan ilmu yang bermanfaat. Saya hari Rabu berangkat ke Belanda, ke beberapa negara, Belgia, Prancis, Jerman. Dan itu bukan sesuatu yang hebat, karena semuanya milik Allah, bahkan lebih berat. Saya harus waspada, karena sekarang sudah tidak musim dingin. Dulu musim dingin rasa-rasa sakit pakaian. Kalau musim panas, ya, kalau kacamata kuda. Luar negeri itu menurut kita, ya, bagi Allah semua sudut di alam semesta ini miliknya. Memang kalau dia menjaga lampu, yang lain menurut kita. Nah, memang anak-anak tertua mau sama lagi. Mau tinggi, mau bule,
ciptaan Allah semua. Mau bahasa apa, Jerman, Belanda, tetap aja Allah yang menciptakan, yang mereka mengamati. Kita syukur sudah diberi hidayah, tahu Islam, tahu Allah, benar? Tapi pada saat yang sama kita juga tidak usah menghina mereka. Paling kita berusaha menyampaikan semampu kita. Karena hidayah milik Allah. Kesana niatnya apa? Dakwah, ya. Insya Allah siaran pagi tetap ada selisihnya 6 jam. Jadi ini di sana sekarang itu jadi kalau siaran di sini jam 5, di sana saya biasa siaran jam 11 malam. Lebih ringan. Kalau di Mekah di sini jam 5, di sana jam 1. Jadi harus malam. Yang enak kalau di Australia di sini jam 5, sana jam 8. Aduh, harus tua, tidak ada. Insya Allah nanti hikmah yang bisa pada masyarakat kami, ya. Baik, ini ada Udin Brasudo mana? Satu lagi Junita Simolina ada? Oh, ini yang kemarin dari ya, oleh kota bisa ya, ini kabar baik. Ini mungkin dari mana tuh dari Jawa Tengah. Kemarin dilihat anunya ya? Iya. Karena kemarin itu kan? Iya. Iya, belum ya. Kemarin ceramahnya dikasih. Gimana ceritanya begini? Oh, malam ini ada di sini, niatnya di mana? Kenapa mau ke sini? Jadi ini ngawat dari awal atau gimana? Dari lahir itu mengalami kebenaran. Iya, jadi dari lahir ya. Iya. Baik. Berapa lama dilihat Arjuna? Hampir 2 tahun. 2 tahun ya, alhamdulillah. Baik, gimana ceritanya nih tertarik kepada Islam? Itu sebenarnya tertarik sama Islam itu dari umur bahkan sekitar umur 6 tahun ke atas misalnya. Waktu itu saya itu menulis apa yang namanya sebelum Jumatan itu kan suka ada doa kan gitu. Nah, di saat saya bermalam ini, saya minta dia pulang sama mama saya. Mah, ayo kita pulang. Kenapa? Saya ingin menjadi orang Jumatan. Terus, ya, jadi saya pindah 2010 sebenarnya saya sudah pilih, tapi baru terasa sekarang begitu. Alhamdulillah, hikmah. Banyak yang jengkel mendengar ngaji sebelum Jumatan, tapi ternyata itu yang mengantarkan hidayah. Tidak sedikit orang Islam yang merasa terganggu oleh ayat-ayat Allah, harus tobat karena ternyata itu bagian dari hidayah. Dan pada saat yang sama itu meskipun jangan tidak memukul, ya, karena yang terlalu keras jadi pusing, tapi tetap hidayah. Baik, penting sudah bulan sekarang ya. Alhamdulillah. Apa ini hikmah dari tunanetra menurut penting? Hikmah dari tunanetra saya telah mendapatkan kelebihan yang yaitu kelebihan saya adalah bisa menyanyi dan bermain musik dan alhamdulillah pada waktu-waktu yang lalu
sebentar. Duduk dulu ya. Boleh duduk dulu ya. Ya, maaf ya. Satu lagi, Junita mana? Ada? Ya, boleh. Gimana ceritanya Junita? Ada hikmah apa yang bisa disampaikan? Awalnya sih dari kelihatan sekolah yang mau jadi kayak tertarik aja gitu. Dan suka yang setiap pagi di TV gitu, jadi tertarik aja pengen Terus lihat yang sholat kepikirannya apa? Repot amat gitu ya. Atau malah senang. pikirannya mereka berdoanya maksudnya ingat gitu, ingat selalu sama Yang memang cuma satu-satunya agama di dunia memang oleh mereka ya. Ada sholat, itu azan itu tidak pernah putus di dunia itu. Allahu Akbar, nyambung nanti kita. Nyambung terus, jadi di dunia ini pasti azan itu tidak pernah berhenti. Gitu. Dan sujud kepada Allah juga tidak berhenti. Allahu Akbar, terus ini ruku gitu. Terus seluruh dunia itu muter semuanya. Gerakannya sama, arahnya sama, bahasanya sama, bersihnya sama. Masya Allah, ini susah. Ada upacara rakatnya sedunia 5 kali sehari tanpa henti. Dan hati teratur. Tidak ada yang berani sholat tanpa wudhu. Tidak ada. Luar biasa. Ya, bayangkan kalau upacara gerakannya bebas, arahnya tidak jelas lagi. Oh, mas, coba itu kayak apa? Bisa saling berhadapan sampai kepala. Satu pakai kepala, satu begini seperti Hitler. Hitler, tapi Allah mengatur sedunia sholat itu selalu beratur. Masya Allah. Dari ini saja sebetulnya salah satu tanda-tanda bahwa ini tidak ada yang ngatur ini selain penciptanya. Susah membuat orang upacara 5 kali sehari, pasukan terbaik aja belum tentu mau apa 5 kali sehari ya. Kan belum tentu mandi tapi ya. Ada lagi, maaf, Junita. Udah bulat sekarang? Alhamdulillah. Kok tahu di sini dari mana? awalnya sih dari kemarin gitu, perbuatan aja gitu. Jadi kan bisa lebih kenal lah gitu. Alhamdulillah. Dengan ceramah tadi apa yang berpikir terasa? Lalu ingat Allah ya. Baik. Alhamdulillah. Ini tidak ada yang kebetulan. Mau Junita, mau Udin, semuanya ciptaan Allah. Datang ke sini Allah yang ngatur. Diberi hidayah oleh Allah. Makanya kita jangan berani memfonis siapapun karena kita tidak tahu rencana Allah terhadap tiap orang. Benar?